رسول الله. رضيت بالله ربا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. وبمحمد نبيا ورسولا. Saya Al-Ustaz Al-Ustaz Hanan At-Taqi Hanan At-Taqi menyatakan demi Allah benar-benar Muslim mukmin zahiran wa batinan. zahiran wa batinan. Saya Ustaz Ustaz Hanan At-Taqi menyatakan berbaiat bersumpah mengikuti ajaran akidah ulama habaib kiai dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiga, saya Ustaz Hanan At-Taqi bersumpah berbaiat demi Allah benar-benar masuk dan mengikuti jamaah dan ajaran Nahdlatul Ulama yang ditaksis oleh Hadratus Syekh Kiai Haj Muhammad Hashim Ash'ari Kiai Al-Haj Abdul Wahab Hasbullah Kiai Al-Haj Misri Samsuri zahiran wa batinan wa raditu bidzalik. Saya Ustaz Hanan At-Taqi menyatakan benar-benar zahiran wa batinan menerima sistem bernegara berbangsa NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 45 dengan bimbingan para ulama para habaib min ahli sunnah wal jamaah. Selanjutnya kami menyatakan siap mati membela Islam, siap mati membela Ahlus Sunnah wal Jamaah, siap mati membela memperjuangkan Nahdlatul Ulama, siap mati untuk NKRI. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya Agus Semar dari lereng Gunung Slamet di Banyumas, Jawa Tengah. Itu tadi adalah Ustadz Hanan At-Taqi yang berjanji menyatakan sumpah setia. Yang terpenting menurut saya diantaranya adalah sumpah setianya untuk mengikuti Nahdlatul Ulama, untuk ikut memperjuangkan Nahdlatul Ulama sebagaimana ditalkin, dibaiat oleh Ki Haji Marzuki Mustamar, Ketua PWNU Jawa Timur. Yang pertama saya mengucapkan ikut senang lah ya. Berterima kasih atas kesediaan dan kesadaran Ustadz Hanan At-Taqi yang selama ini memang kita kenal menjadi bagian dari Ustadz yang pernah menyerukan khilafah Islamiyah. Jejak digitalnya masih ada. Saya pernah mengangkat ini beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itulah kemudian Hanan At-Taqi sering ditolak, khususnya di kalangan Nahdliyin di sejumlah tempat yang pada khususnya di Jawa Timur, karena memang dia pernah mencita-citakan berdirinya khilafah Islamiyah. Masih ada beberapa hal penyebab lainnya kenapa dia ditolak. Oke, jadi sekali lagi selamat kepada Ustadz, kepada Ki Haji Marzuki Mustamar yang telah mampu menyadarkan Hanan At-Taqi menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama. Tetapi
bersamaan dengan ini, saya mengajak kepada khususnya warga NU di seluruh tanah air, khususnya di Jawa Timur ya, untuk tidak terlalu senang dulu lah, untuk tidak terlalu berbangga dulu dengan momen ini. Ya walaupun tadi tetap kita syukuri. Mengapa saya katakan demikian? Saya ingat peristiwa ya sekitar 5 tahun yang lalu. Momennya hampir sama seperti ini. Yakni menjelang Pilpres 2019, Ustadz Abdul Somad ketika itu juga menyatakan kesetiaannya dan kesanggupannya untuk memperjuangkan Nahdlatul Ulama di hadapan Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan. Dan hari ini juga menjelang Pilpres 2024. Hanan Attaqi ini bisa dikatakan kan satu barisan dengan Abdul Somad gitu ya. Menyatakan hal yang sama. Jadi berkaca dari peristiwa 5 tahun yang lalu, UAS ketika menyatakan kesanggupannya untuk memperjuangkan Nahdlatul Ulama NU di hadapan Habib Lutfi yang memintanya begitu, dia mengatakan yes sanggup, tapi faktanya setelah itu sampai hari ini mana? Kita tidak melihat bahwa UAS atau Abdul Somad benar-benar memperjuangkan organisasi Nahdlatul Ulama atau NU di tanah air ini. UAS tetap menjadi UAS sebagaimana sebelumnya, tidak ada yang berubah sedikit. Jadi berkaca dari pengalaman tersebut, kalau menurut saya tidak usah terlalu berbangga diri lah, tidak usah terlalu euforia, senang gitu ya. Kalau hanya untuk memperjuangkan Nahdlatul Ulama, kader-kader NU berjibun jumlahnya di tanah air ini, tidak kurang gitu. Tapi untuk mencari kader-kader NU yang juga berani tegas melawan musuh-musuh NU, melawan kelompok-kelompok radikalisme, terorisme ini yang menurut saya masih kurang banyak. Maka menurut saya sebenarnya kurang butir-butir beatnya tadi yang dilakukan oleh Kiai Marzuki Mustamar. Mestinya tambahi 1 poin lagi Pak Kiai ini, mungkin untuk catatan ke depan ketika ada orang-orang pentolan-pentolan khilafah yang menyatakan kesetiaan yang sama. Mungkin perlu ditambah 1 butir lagi, yakni butir bahwa akan siap sedia bersama NU melawan kelompok radikal, melawan orang-orang yang mendakwahkan khilafah Islamiyah, melawan, bersedia mati untuk melawan musuh-musuh NKRI, musuh-musuh Pancasila. Tambah itu mestinya. Tapi oke lah, kita akan melihat apakah Ustadz Hanan Attaqi ini betul-betul menjalankan sumpah setianya akan bersama-sama dengan kader-kader NU, hubbul waton, mencintai tanah air ini dengan segala macam perjuangan, konsekuensi dan resikonya. Ataukah hanya sekedar membohongi, berkamuflase di depan Kiai Marzuki Mustamar. Kalau menurut saya sih dengan demi Allah dan seterusnya, dengan ucapan-ucapan syahadat yang begitu sakral, kalau sampai kemudian hanya membohongi, hanya lipstik, hanya di depan Kiai Marzuki Mustamar ya, Allah alam bisawab. Apalagi sudah bergelar ustadz, mestinya tahu kan sakralitas sumpah itu. Tetapi sekali lagi bahwa ini baru momen pembukaan, baru momen pintu masuk. Yang penting setelah ini kita akan melihat sepak terjangnya Hanan Attaqi mau seperti apa. Apakah betul-betul ini seperti yang diinginkan oleh Kiai Marzuki Mustamar, akan menyamakan frekuensinya dengan kader-kader NU yang ada yang lain di dalam memperjuangkan NKRI, di dalam memperjuangkan NU, di dalam mempertahankan NU, dan di dalam melawan musuh-musuh NU atau tidak. Kalau kemudian secepatnya menyamakan frekuensinya dengan kader-kader NU yang lain, termasuk diantaranya dalam melawan gerakan kelompok-kelompok terorisme, kelompok-kelompok radikalisme, kelompok intoleran, itu penting. Kalau hanya mengatakan sumpah setia dengan Pancasila, dengan NKRI harga mati. Tetapi kemudian ketika ada musuh-musuh NKRI diam, tidak mau melawan,
ya buat apa? Itu namanya sumpah setia atau ungkapan cinta yang gombal menurut saya. Ungkapan cinta yang setengah hati yang bullshit lah menurut saya itu. Ya kan, ibaratnya kan Anda mengatakan cinta kepada pacar Anda, kepada pasangan Anda. Tapi pasangan Anda ketika diganggu oleh orang lain Anda diam, itu namanya kan bullshit. Bukti daripada Anda mencintai pasangan Anda. Maka tidak hanya cukup dengan slogan I love you, tidak hanya ngomong saja, tidak hanya di bibir saja. Mengatakan I love you, mengatakan cinta, tapi pasangan Anda diganggu oleh pihak lain, Anda diam, tidak membelanya, tidak melawannya, itu namanya cinta bullshit, omong kosong. Jadi harus bersama-sama merawat yang kita cintai dan menjaga, membentengi, melindungi yang kita cintai dari musuh-musuh yang akan merampasnya. Kita akan melihat sepak terjang Hanan Attahi ke depan. Kalau memang betul-betul seperti yang diinginkan oleh Kiai Marzuki Mustamar, betul-betul sefrekuensi dengan gerakan kita semuanya, ya mari bersama-sama. Tapi kalau kemudian ternyata tidak ada bedanya, tidak berubah signifikan sebagaimana dulu Abdul Somad, oke, biarkan. Tidak perlu kita sokan dan tidak perlu kita agul-agulkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah, walidayah. Saya Agus Mar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI, harga mati. Alhamdulillah.